Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk sistem persamaan linear 3 variabel tapi yang misalnya bentuknya pecahan ya. Misalnya saya ambil satu contoh ini. Misalnya diketahui suatu soal 1/x ditambah 2/y ditambah 4/z sama dengan 1. Kemudian yang persamaan keduanya min 1/x ditambah 4/y ditambah 12/z sama dengan 0. Kemudian persamaan tiganya 2/x ditambah 8/y ditambah 4/z sama dengan min 1. Nah, nanti kalau ketemu kasus seperti ini atau soal seperti ini, langkah pertama kita lihat ini ada penyebutnya x, y, dan z ya. Semuanya modelnya gitu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan dulu. Misalnya 1/x sama dengan p, 1/y sama dengan q, dan 1/z itu kita misalkan sebagai r. Ya, ini kita mau hilangkan penyebutnya dengan memisalkan ini. Kalau 1/x itu sama dengan P, 1/y itu sama dengan Q, 1/z sama dengan R. Maka kalau modelnya seperti ini kita sudah bisa ubah nih yang di atas nih persamaan satunya. Supaya pecahannya hilang. Nah, 1/x itu kan sama dengan P. Kemudian 1/y itu sama dengan Q. Karena di sini 2/y berarti 2Q. Ya, 2 dikali 1/y itu kan berarti 2/y. Karena 1/y-nya itu Q, berarti 2Q ditambah 4/z itu berarti 4R. Ya, karena kita misalkan 1/z-nya itu R, berarti kalau 4 berarti 4R sama dengan 1. Persamaan 2-nya gitu juga. Karena di 1/x itu Q, 1/x itu P, maka berarti sini min 1/x itu sama dengan min P. Kemudian 4Y itu sama dengan 4Q. Kemudian 12/z itu sama dengan 12R. Nih. Persamaan tiganya juga begitu, berubah. 2/x itu berarti 2P, ya. 8/y itu berarti 8Q. Kemudian 4/z itu berarti 4R sama dengan min 1. Nah, ini sudah dari bentuk pecahan kita sudah ubah dia ke dalam bentuk biasa, ya. Kalau sudah model seperti ini dianggap persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Kalau sudah model begini kan kemarin saya sudah masuk di materi sebelumnya ya. Berarti langkah pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 3. 1 dan 2 ini dulu. Kemudian nanti langkah berikutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, sekarang kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Ya, ini persamaan 1 dan 2 nih. Kita eliminasi, kita lihat oh di sini sudah ada yang sama nih, P dan negatif P ini sudah sama, bisa dieliminasi ya. Karena tandanya berbeda, yang di atas positif, yang di bawah negatif, berarti nanti kalau kita eliminasi dia berarti kita ditambah ya. Supaya P dan min negatif P-nya hilang, berarti kita tambah nih. Ya, kita hilangkan 2Q tambah 4Q itu 6Q. Kemudian 4 tambah 12R itu berarti 16R, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, jadilah persamaan 4. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 3. Kita lihat, perhatikan di atas tadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2 itu kita eliminasi adalah P. Maka di eliminasi persamaan 1 dan 3 yang harus kita eliminasi juga adalah P-nya ya. Jadi jangan sampai eliminasi yang lain. Di sini kan ada yang sama nih 4R 4R. Hati-hati. Ya, ini tidak boleh. Karena tadi kita eliminasi P, berarti kita eliminasi P juga di bawah. Supaya dia sama, maka di atas ini kita kali 2, di bawah kita kali 1 supaya sama-sama 2P. Sehingga di atas kalau kita kali 2 dia akan jadi 2P tambah 4Q tambah 8R sama dengan 2. Kemudian di bawah kalau kita kali 1 dia tetap. Ini kalau kita eliminasi, lihat yang mau dihilangkan P ya. Ini 2P, ini 2P, tandanya sama-sama positif, berarti dikurang kalau sama. Kita hilangkan dulu. Berarti 4Q dikurang 8Q itu negatif 4Q. Ditambah 8 kurang 4R itu berarti 8R. Kemudian 2 dikurang min 1 itu sama dengan 3. Min kita min jadi plus, berarti 3. Jadilah persamaan 5. Ini persamaan 5. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari nilai Q dan R sudah nih. Karena di persamaan 4 dan 5 ini sudah tinggal 2 variabel. Berarti kita akan cari nilainya dengan mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Ya, kita akan eliminasi persamaan 4 tadi kita dapat ini 6Q tambah 16R sama dengan 1. Persamaan 5 nya kita dapat min 4Q tambah 4R sama dengan 3. Kalau kita mau eliminasi berarti yang gampangnya ini aja dulu ya. Kita hilangkan R nya, berarti atas kali 1, bawah kali 4. Kalau dikali 1 yang di atas kan tetap,
Yang bawah kalau dikali 4 berarti negatif 16 tambah 16R sama dengan 12. Kalau kita mau hilangkan R-nya sama tandanya ya, sama-sama positif, berarti di sini dikurang. 16R-nya habis, berarti 6Q dikurang 16Q itu berarti min ketemu min ini berarti plus, berarti jadi 22Q. Kemudian 1 dikurang 12 itu berarti min 11, sehingga Q-nya sama dengan min 11 per 22. Kalau kita kecilkan kan berarti min 1 per 2. Nah ini kalau ketemu begini, yang kayak gini, ini harus dikecilkan ya. Ya kalau misalnya 1 per 2 ya biar aja 1 per 2. Kalau misalnya 2 per 4 kan dikecilkan 1 per 2. Itu harus biasakan ya. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita dapat Q, kita substitusi nilai Q ini ke dalam persamaan 4 atau 5. Nah dalam hal ini saya pakai yang 4 aja. Yang 4 itu kan ini 6Q tambah 16R sama dengan 1. Nah ini yang saya buat nih. Sehingga Q-nya saya masukkan berarti 6 dikali Q-nya min setengah ditambah 16R sama dengan 1 ya. Nih 6 ini kalau saya bagi 2 kan 3. 3 kali min 1 itu min 3, atau boleh juga 6 kali 1 6. 6 bagi 2 3 kali min berarti min 3, sehingga dia akan jadi min 3 tambah 16R sama dengan 1. Sehingga 16R nanti sama dengan 1, min pindah jadi plus 3. 16R itu sama dengan 4, sehingga R-nya sama dengan 4 per 16. Ini bisa dikecilkan ya, ingat selalu dikecilkan. Kalau bisa dikecilkan, dikecilkan. Berarti 4 per 16 itu kan 1 per 4. Ya, dapat R-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah, yang belum ada adalah P-nya. Q-nya sudah ada, R-nya sudah ada, P-nya yang belum ada. Maka P itu kan ada di persamaan 1, 2, 3. Ya. Sehingga supaya kita dapat nilai P, maka substitusilah nilai Q dan R ke dalam persamaan 1 atau 2 atau 3. Dalam hal ini saya mau pakai persamaan 1 aja. Saya anggap gampang di persamaan 1. Ini persamaan satunya. Q-nya ada, min setengah, R-nya ada, 1 per 4. Sehingga kalau saya masukkan ini ke dalam, saya substitusi. P ditambah 2 dikali min setengah, ya Q-nya min setengah, ditambah 4R. R-nya 1 per 4 sama dengan 1. Sehingga P-nya nanti sama dengan, ya. Nah nih. 2 dikali 1 min 1 per 2. Ini kan sama aja, 2 kali 1 2. 2 bagi 2 1. 1 kali min berarti min 1. Ditambah, nah ini 4 kali 1 ke atas ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sama dengan 1 nih. Nah ini P min 1 plus 1 ini kan habis nih. Min 1 ditambah 1 habis, sehingga sisa P sebelah kirinya. Berarti nanti P-nya sama dengan ini 1 ikut. Nah, di soal ya itu tadi ditanyakan ya, yang mau disuruh cari itu adalah nilai x, y, z-nya, x, y dan z-nya. Sementara di sini yang kita dapatkan baru P, Q dan R yang kita pakai model permisalan tadi. Nah, perhatikan ya. Kita dapat P-nya 1, Q-nya min setengah, R-nya sama dengan 1 per 4. Kalau kita mau cari nilai X-nya, ingat-ingat. Nah, ini tadi yang kita misalkan nih. Kita misalkan bahwa 1 per X itu sama dengan P, kemudian 1 per Y sama dengan Q, dan 1 per Z sama dengan R. Sehingga kalau kita mau hitung satu-satu, 1 per P itu kan sama dengan 1 per X sama dengan P kita misalkan. Sementara P-nya kita dapat 1, sehingga kalau saya tulis 1 per X itu sama dengan 1. Berarti kalau saya kali silang nih, ya, X kali 1 berarti kan 1X sama dengan 1. Ini saya kali silang, ingat cara kerjanya kali silang. Berarti 1X sama dengan 1, sehingga X-nya nanti sama dengan 1 dibagi 1, sehingga X-nya nanti kita dapat sama dengan 1. Ingat ya, kalau ini kali silang, kemudian sama dengan yang di atasnya nih, sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1 per 1, X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk Y-nya, 1 per Y kita misalkan tadi sama dengan Q. Q-nya kita dapat ini, min 1 per 2, sehingga kita masukkan 1 per Y sama dengan min 1 per 2. Nah perhatikan, ini sudah ada di atas ya, 1, 1, kemudian ini Y sama dengan 2. Nah karena di sini ada tanda negatif, di sini tidak ada, berarti nanti kita dapat bahwa di atas sudah sama 1, berarti Y-nya sama dengan min 2. Ini sudah sama 1, min ini berarti punya 2 nih, berarti Y sama dengan min 2. Kemudian yang ketiga, kita misalkan bahwa 1 per Z itu sama dengan R ya.
Sehingga karena R-nya kita dapat 1/4, berarti 1/Z sama dengan R-nya 1/4. 1 sudah sama, berarti Z-nya sama dengan 4. Kita dapatlah Z-nya sama dengan 4. Sehingga ya jawabannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan 4. Nah beda lagi kalau misalnya nanti ditanya tentukan nilainya X tambah Y tambah Z, berarti kita tinggal tambahkan aja nih 1 tambah min 2 tambah 4 itu ya. Jadi perhatikan kalau hanya permisalan ini jangan berhenti di sini di PQR ya. Ini hanya hasil permisalan yang kita dapatkan. Setelah itu nanti baru dimasukkan ke sini untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Ya, harus dipahami dengan baik itu. Nah, kemudian ada tugas untuk kalian ya. Ini ada 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 6. Kemudian persamaan duanya 2/X ditambah 2/Y dikurang 1/Z sama dengan 3. Kemudian 3/X dikurang 1/Y ditambah 2/Z sama dengan 7. Ini untuk persamaan 3-nya. Tentukanlah nilai dari X tambah 2Y tambah 3Z. Nah ya. Nah ini yang saya bilang tadi, nanti ada soal juga biasa ditanyakan seperti ini. Cari dulu nilai X-nya, cari nilai Y-nya, cari nilai Z-nya. Ya itu. Kalau sudah nanti misalkan tadi pakai PQR, boleh juga pakai ABC ya. Boleh nanti dapat nilai ABC, kembali ke permisalan awalnya tadi itu baru dapat nilai X, Y, dan Z-nya. Baru masukkan ke sini. Itu ya, nanti silakan dicek. Nanti untuk pengumpulannya nanti saya masukkan di grup untuk anak-anakku sekalian. Oke.